Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, nikmat bisa beribadah dengan baik, bahkan nikmat bisa mensyukuri nikmat itu juga nikmat yang sangat besar. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang diberi nikmat tapi tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat itu. Mensyukuri nikmat itu kan menurut Allah dan Rasul-Nya adalah memanfaatkan apa-apa yang diberikan Allah itu untuk mencari ridhonya Allah. Jadi kalau kita dikasih waktu, kesempatan hidup dan waktu luang, maka apa? Kita pergunakan nikmat itu untuk datang ke masjid, untuk mendengarkan kajian-kajian dan lain sebagainya. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah berupa kemampuan di bidang materi misalnya atau harta, maka kita syukuri harta itu dengan cara apa? Membelanjakannya di jalan Allah. Di jalan Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hidup ini tentu kita itu ingin sukses, ya. Baik sukses dunia maupun sukses akhirat. Sukses ibadah juga, seperti yang sebentar lagi kan Ramadan, ya. Kita pun ingin sukses, ya. Ingin sukses mengisi bulan Ramadan itu sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita ingin sukses apa saja, di bidang apa saja, pekerjaan kita ingin sukses dan lain sebagainya. Maka untuk bisa sukses itu ada beberapa langkah atau beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya, agar kita bisa lakukan. Misalnya yang pertama, manusia itu bisa sukses apabila dia mempunyai jiwa yang tenang dan tentram. Dia punya jiwa yang tenang dan tentram. Kalau orang itu gampang gopoh, gitu. Seperti saya ini termasuk orang yang gampang gopoh, gitu. Yang gampang emosi, gitu. Gampang terpancing, gitu. Tapi kalau kita itu berhasil mengatasi itu, mempunyai jiwa yang tenang dan tentram, maka insya Allah itu sudah langkah awal untuk bisa sukses. Kenapa begitu? Karena jiwa yang tenang dan tentram itu bisa memunculkan rasa optimis, ya, rasa optimis. Kalau misalnya pebisnis gagal di satu hal, maka dia bisa tenang, tentram dan seterusnya, tidak gopoh dengan kegagalannya, tidak terus
dia terbayang kerugian, tidak seperti itu. Dia tenang, tentram, sehingga apa? Dia mampu berpikir dengan tenang dan mencari jalan keluar, mencari jalan yang keluar. Bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat. Hanya orang yang tenang dan tentram bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat. Agar jiwa bisa tenang dan tentram, insya Allah kita sudah sering mengkajinya ya, sering mengkajinya. Saya ingatkan lagi di Quran surat 13 ayat 28. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Mungkin ada orang yang menganggap dengan berwisata itu hati menjadi tenang, tentram gitu. Tapi kalau itu terjadi itu sementara biasanya. Tenangnya itu hanya sementara, tentramnya itu hanya sementara. Betapa banyak sekeluarga itu berwisata misalnya, pulang wisata sudah bertengkar gitu. Antara suami dengan istri. Karena apa? Karena ternyata wisatanya melebihi budget misalnya. Maka pulangnya sudah terbayang ya, kesulitan nanti untuk apa? Untuk belanjanya dan sebagainya, sehingga apa? Terjadi pertengkaran. Betapa banyak yang seperti itu. Cuman apa? Kita itu pandai membungkus segala sesuatu ya. Kepada orang-orang itu nampak kita itu tenang, tentram itu. Padahal hati kita berkecamuk itu, berkecamuk. Sering seperti itu. Nah, menurut Allah konsep yang jitu agar kita tenang, tentram itu adalah dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Bahkan Allah ini menegaskannya, ingatlah, hanya ya Allah yang bilang, hanya dengan mengingat Allah lah hati itu menjadi tenang dan tentram. Coba kita praktekkan, begitu ada masalah itu langsung kita ingat Allah itu. Insya Allah kita menjadi tenang, tentram. Pasti ada rasa optimis kalau bersama Allah semua urusan pasti beres, pasti beres. Kalau ditolong Allah semua permasalahan pasti beres. Jadi mari ibu bapak, surat ke-13 ayat 28 ini kita tancapkan dalam hati kita, bahwa hanya dengan zikrullah, mengingat Allah, hati ini menjadi tenang dan tentram. Sangat banyak orang yang secara ekonomi itu tidak beruntung ya. Tapi mereka lebih berbahagia dibandingkan orang yang beruntung dalam hal ekonomi. Sangat banyak ya. Sangat banyak yang seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, agar kita ini bisa sukses ya, bisa sukses dunia dan juga sukses akhirat. Ini barangkali kalau diketahui, ilmu ini diketahui oleh anak-anak muda itu bagus sekali ya, bagus sekali. Untuk apa? Agar mereka itu di dalam mencapai suksesnya menggunakan cara-cara yang diberikan oleh Allah ini. Yang kedua, bersabar dan bersyukur. Bersabar dan bersyukur. Di saat gagal bersabar, di saat sukses bersyukur. Bahkan nanti pada perkembangannya, kalau sudah sukses pun harus bersabar ya. Bersabarnya apa? Bersabarnya itu orang yang sukses, misalnya kaya raya, dia harus bersabar di dalam membelanjakan hartanya ya. Jangan sampai dia tidak sabar membelanjakan hartanya di tempat-tempat yang tidak baik ya, yang tidak baik. Jadi sabar, syukur, sabar, syukur. Tidak ada rasa Tidak ada rasa pesimis, tidak ada rasa putus asa dan lain sebagainya. Kalaupun di dunia ini gagal misalnya miskin di dunia ini, itu hanya 60 sampai 70 tahun ya. Hanya 60 sampai 70 tahun.
nantinya di akhirat kalau kita mampu bersabar dengan ujian-ujian Allah itu, maka sukses akhirat itu jauh lebih bagus, lebih lama, bahkan selamanya kita nikmati di akhirat nanti. Di surganya Allah itu selamanya, nggak pernah berakhir gitu. Jadi kita bersabar, harus bersabar. Memang agak susah ya apalagi di zaman sekarang ini, misalnya ekonomi kita itu lemah, itu agak susah memang. Tapi kalau kita mampu bersabar, terus berusaha, terus bersabar, terus berusaha dan seterusnya, insya Allah pasti berakhir dengan kebahagiaan. Minimal di akhirat pasti bahagia, minimal. Orang yang sabar dan bersyukur itu pasti bisa mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Tantangan menjadi peluang. Di Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan ke-6, insyaallah kita sudah hafal dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ada juga yang menerjemahkan ini sesungguhnya, bukan sesudah, tapi bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Di ayat ke-6-nya diulang oleh Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kita memperhatikan fenomena 2 tahun terakhir ini, adanya COVID-19 ini bagi sebagian orang itu tidak menyenangkan ya, masalah gitu. Harus pakai masker, harus menjaga jarak, harus cuci tangan, pakai hand sanitizer, minum vitamin, minum obat-obatan herbal dan lain sebagainya. Seolah-olah itu masalah, tapi ada beberapa orang, tidak banyak, yang mampu berpikir bisa memanfaatkan keadaan ini ya, sehingga dia bisa menjadi kaya raya. Bahkan yang umurnya 50 tahun ke atas itu untuk membersihkan kuping agar nggak gatal mungkin pakai peniti gitu, atau pakai bulu ayam gitu. Dan ada sebagian orang, segelintir orang yang bisa berpikir, ternyata bisa membuat pabrik cotton bud itu. Lah itu. Jadi fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesempitan bersama kesempatan itu ada bersama kesempitan itu ada kesempatan. Maka kita kalau ada kesempitan kita bersabar. Kita berpikir apakah ada sesuatu yang bisa kita perbuat, apakah ada yang bisa kita lakukan, terutama anak-anak muda kita motivasi untuk itu, mentadaburi Al-Quran, sehingga ayat 2 ayat ini aja kalau kita tadaburi dan betul-betul kita manfaatkan otak kita, ternyata banyak yang bisa dilakukan. Di balik bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan larut dengan kesulitannya, tapi cari kemudahannya, kesempatan-kesempatannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan tentang kunci sukses bagian yang pertama ya. Insya Allah nanti kita lanjut dengan bagian yang berikutnya. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita untuk bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkurban, insyaallah hari raya kurban tanggal 29 Juni tahun 2023 bisa menghubungi Bapak Sofyan atau Ibu Junaidi. Nabi berkurban setiap tahun, maka mari kita tiru Nabi, sunnah Rasul ini berkurban setiap tahun.
agar tidak berat, di masjid kita ini ada tabungan kurban. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk bisa berkorban setiap tahun. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.